Selamat pagi kelas 3 dan kelas 4. Berjumpa lagi dengan Ibu Yesi. Hari ini hari Senin tanggal 18 Mei. Kita akan mulai berdevosi bersama-sama. Tapi sebelum kamu lanjut menonton video ini, Ibu Yesi harap kamu sudah mempersiapkan Alkitabmu. Boleh dibuka dalam Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacakan ayat itu di pagi hari ini. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai tidur kami semalam dan Engkau membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang kuat dan segar. Kami mengucap syukur Tuhan masih bersama-sama dengan kami, menuntun kami Tuhan. Pagi hari ini kami akan memulaikan kegiatan kami dengan berdevosi terlebih dahulu. Tuhan yang memberkati pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada minggu ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Musa menjadi pendoa syafaat ya bagi bangsa Israel, mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Kita pun harus menjadi pendoa syafaat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi bangsa kita juga. Di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, kita masih menghadapi pandemi virus COVID-19, kita pun harus menjadi pendoa syafaat bagi bangsa kita. Untuk itu, Ibu Yesi mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu yang sudah sering kita nyanyikan bersama, Doa Kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sudah siap dengan Alkitabmu? Mari kita baca Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan judul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini,
Berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ya anak-anak, jadi kisah kita minggu lalu kita sudah tahu kalau ternyata bangsa Israel ini membuat sebuah berhala patung emas, ya, anak lembu emas yang mereka sembah. Tuhan pada saat itu sangat marah, sangat murka kepada bangsa Israel. Tetapi Allah tidak menghancurkan bangsa Israel. Dia berbelas kasih kepada bangsa Israel. Tetapi Allah memang berkata kepada bangsa Israel sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Allah berkata bahwa Allah tidak akan pergi bersama-sama dengan bangsa Israel lagi untuk menuntun mereka. Ya, sebagai gantinya Allah memberitahu Musa bahwa dia akan mengirimkan seorang malaikat yang akan berjalan di depan mereka, yang akan menuntun mereka. Nah, tadi di ayat-ayat yang sudah kita baca juga, Allah memberitahukan kepada Musa bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Apa maksudnya tegar tengkuk itu? Ya, jadi tegar tengkuk itu maksudnya adalah bangsa yang selalu berjanji untuk bertobat, kemudian berulah lagi membuat sebuah dosa, kemudian berjanji lagi untuk taat, kemudian tetap saja berdosa, melakukan dosa berulang-ulang kali. Jadi Allah bilang bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, gitu ya. Mereka keras kepala dan tidak mau mendengarkan Allah. Ketika bangsa Israel mendengarkan apa yang Allah sampaikan kepada Musa, kemudian Musa sampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah tidak akan lagi menuntun perjalanan mereka, mereka menjadi sedih. Ya, mereka menjadi sedih, mereka berkabung, berduka. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah menikmati bagaimana kehadiran Allah ada di tengah-tengah mereka. Ya, mereka adalah satu-satunya bangsa yang memiliki Allah yang sejati, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allahnya. Allahnya selalu berkomunikasi dengan mereka, begitu. Dimanapun bangsa Israel berada, mereka dilindungi oleh Allah, karena Allah ada bersama-sama dengan mereka melalui tiang api dan tiang awan. Ya, Tuhan Allah Bapa di surga menyediakan makanan bagi bangsa Israel, menyediakan minuman bagi bangsa Israel, menyediakan tempat tinggal bagi bangsa Israel, dijagai, dikasihi sepanjang waktu. Jadi ketika Allah bilang Allah ingin meninggalkan mereka, Allah tidak akan menuntun mereka, mereka menjadi sedih, gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah di pagi hari ini, dan bagaimana Allah hidup di tengah-tengah kita hari ini. Ya, kita memang tidak punya lagi tiang awan dan tiang api, tetapi Allah yang sama yang bertemu dengan Musa datang untuk hidup di dalam kita
ketika Allah menempatkan Roh Kudus di hati kita. Ya, jadi Allah, tuntunan Allah di dalam kehidupan kita hari ini tetap ada melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Jadi kalian harus bersyukur, kita harus bersyukur karena Roh Kudusnya yang hidup di dalam semua orang saat ini, yang menempatkan pengharapan dan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Semoga anak-anak juga selalu menggumulkan, selalu merenungkan betapa baiknya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Ia selalu menuntun kita. Roh Kudus selalu memampukan kita untuk bisa mengenali kita sebagai anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.